datang di podcast EduTalk, podcastnya FPS UGJ. Ruang bincang edukatif yang membahas mengenai dunia pendidikan, inovasi, dan inspiratif dari para tokoh akademik. Saya, Salsa Dinda Erlina, dan akan menemani kamu selama beberapa menit ke depan. Dan hari ini, kita kedatangan tamu yang istimewa, yakni mahasiswa berprestasi yang membawa nama FPS UGJ di kancah internasional di International Youth Summit Malaysia 2025. Yuk kita sambut Kak Yeni Maulida dan Kak Kansa Khadijatuh Zahra. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah Halo, baik. alhamdulillah baik. Oke, sekarang kita kenalan dulu ya sebelum kita masuk ke topik perbincangan kita. Boleh tahu nih Kak, kakak nih kesibukannya lagi ngapain? Kalau saya pribadi saat ini kesibukannya kuliah sama organisasi. Saat ini saya sebagai mahasiswa FPS UGJ, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia tingkat 3 atau semester 6. Oke, kalau Kak Kansa nih Kak? Kalau saya sendiri tidak jauh berbeda dengan Kak Yeni. Saya juga kesibukannya saat ini kuliah dan mengikuti organisasi. Saya sekarang mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika tingkat 2 atau semester 4. Oke, berarti kakak nih beda tingkat dan beda program studi ya Kak ya? Iya, betul. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan aja ya Kak. Sekarang aku mau nanya ini, bisa diceritain sedikit nggak Kak mengenai apa sih International Youth Summit itu? Oke, International Youth Summit ini merupakan sebuah ajang kompetisi bergengsi gitu tingkat internasional yang mana dinaungi oleh lembaga Sentosa Foundation dan bekerja sama dengan University Sains Islam Malaysia di Malaysia. Oke, gimana sih Kak awalnya kakak bisa ikutan International Youth Summit itu Kak? Awalnya itu karena saya coba-coba aja sih. Oke. Saya coba-coba dan karena emang kebetulan saya suka menulis kepenulisan ilmiah gitu. Jadi saya awalnya tuh scroll informasi dari Instagram gitu Kak. Nah saya scroll informasi. Nah kemudian muncul tuh ada pamflet dari IES dan pelaksanaan lombanya di Malaysia. Itu merupakan suatu hal baru sih buat saya dan sepertinya menarik nih untuk dicoba kan ya. Berarti kakak tuh dapet informasinya dari Instagram ya Kak? Yap, betul sekali dari Instagram. Terus itu per kelompok atau gimana Kak? Untuk lombanya sendiri kita tim sih Kak. Oke, berarti sama Kak Kansa ini gimana nih? Tiba-tiba bisa sama Kak Kansa atau emang di kontak atau bagaimana Kak? Awalnya sih karena emang sebenarnya kita udah pernah kenal ya. Oh gitu, Pernah kenal dan kebetulan emang kita satu organisasi Kak, organisasi UKM penalaran dan keilmuan gitu. Jadi saya sama Kansa karena kita kenal di satu organisasi dan saya rasa dia bisa menjadi partner gitu buat lomba. Jadi yaudah saya ajakin dan kebetulan dianya juga mau. Oke, sekarang aku mau nanya nih, kira-kira apa sih Kak topik atau project yang diangkat di International Youth Summit itu? Topik yang kita angkat ini kita mengambil tema lingkungan atau environment. Jadi karya yang kita angkat itu terkait bagaimana cara kita mengelola sampah makanan menjadi sesuatu yang lebih berguna. Dan di karya kita itu kita mengubah sampah makanan tersebut menjadi pakan ternak. Oh iya, berarti itu adalah suatu projectnya ya Kak. Nah kalau misalkan tantangan terbesarnya itu kira-kira apa Kak? Tantangan terbesar kalau misalkan selama pembuatan karyanya itu lebih ke eksperimennya sih. Ya betul ya Kak Yeni? Iya betul, kita harus eksperimen dulu karena kita dalam membuat sebuah produk itu kan apalagi dari kita sampah sisa makanan kan. Kita dari sampah sisa makanan itu dalam arti limbah organik kemudian kita olah menjadi suatu pakan ternak yang mana untuk bisa menjadi pakan ternak ini kan kita harus bereksperimen dan kita harus mengukur kandungan nilai gizinya dulu nih. Apakah dengan komposisi sampah segini kemudian kandungan gizi yang didapatkannya itu apa gitu kan. Jadi memang ya nggak asal-asalan gitu. Dan memang dalam mempersiapkan lomba ini juga kita terbilang waktunya itu terbilang panjang ya Kak, karena kurang lebih sekitaran 2 bulan kita bikin itu. Dan untuk inovasi yang kami buat sendiri itu kita tidak hanya membuat sebuah kita mengolah sampah menjadi pakan ternak tadi, tapi kita juga mengintegrasikannya dengan membuat sebuah platform aplikasi gitu. Oh berarti ada aplikasinya juga gitu Kak? Ada. Oh oke. Kalau tadi bicara mengenai tantangan, kalau sekarang aku mau nanya hal yang paling berkesan ketika kakak mengikuti kegiatan tersebut atau melaksanakan proyek itu Kak?
Oke, yang paling berkesan sih pertama ya jujur karena ini first impression dan first experience saya ikut kompetisi internasional yang mana langsung gitu kita pergi ke luar negeri apalagi di Malaysia. Jadi vibes-nya itu tentu terasa berbeda ya Kak dibandingkan mungkin kayak kita lomba di Indonesia gitu. Di sana kita melihat kayak culture-nya juga beda gitu. Kemudian orang-orangnya juga di sana berbeda, itu tentu menjadi salah satu pengalaman baru ya untuk kita, pengalaman baru, dan juga ya kita jadi bisa menambah wawasan gitu. Di sana kita mengeksplor tentang Malaysia, dan yang membuat saya senang dalam mengikuti lomba kepenulisan ilmiah ini, kita sering pergi keluar kota atau bahkan sampai bisa keluar negeri, itu tidak hanya untuk mengikuti lombanya saja, tetapi juga seperti yang saya bilang tadi, kita bisa mempelajari culture di sananya juga gitu, budayanya. Kita di sana juga sekaligus explore ya, explore Malaysia itu bagaimana. Kita juga jalan-jalan lah istilahnya. Kan mumpung ya, mumpung gitu. Sekaligus belajar, sekaligus jalan-jalan juga betul. gitu kan. Jadi bisa improve juga gitu bisa ya. improve gitu. Dan kebetulan di sana juga kita pergi ke beberapa tempat destinasi wisata nih Kak yang memang cukup terkenal di Malaysia itu. Kita ke Menara Twin Tower, Menara Petronas itu, kemudian kita ke Merdeka Square atau Dataran Merdeka, kemudian kita juga ke Central Market ya atau di Pasar Seni, sama ke Pavilion. Pavilion dan Batu Caves juga. Iya. Oke, berarti benar-benar memang berkesan sekali ya Kak. Berkesan Mulai sekali. dari awalnya hanya scrolling Instagram, dapat Iya. informasi, langsung ikutan lomba. Langsung ikutan Iya, lomba. gimana tuh Kak hasil dari kegiatan tersebut? Untuk hasilnya, alhamdulillah kita mendapatkan silver medal. Oh, keren sekali Kak. Berarti memang di sana juga selain dari mempelajari tentang budaya, terus Kakak juga di sana bisa berkeliling bermain, dan alhamdulillah juga membuahkan hasil ya Kak dari Iya, kegiatan betul. eksperimen yang tidak sia-sia ya Kak. Iya, betul. Kira-kira gimana sih Kak rasanya jadi pemenang ketika diumumkan gitu? Rasanya tentu sangat bangga ya, tentu terharu dan bangga juga, seperti apa ya, rasanya seperti tidak menyangka ya karena perjalanan saya ternyata sudah sejauh ini gitu, dan mungkin ini juga bisa dijadikan sebuah motivasi ya untuk teman-teman mahasiswa yang lain juga, bahwasanya ya ketika kita menjadi mahasiswa atau semasa kita kuliah tuh ya jangan sampai kita hanya menjadi mahasiswa kupu-kupu yang Iya, kuliah betul. pulang. Kuliah pulang. Iya betul sekali. Tapi cobalah kita untuk bisa mengeksplor ketika masa-masa kita menjadi mahasiswa, bahkan bukan menjadi suatu hal mustahil juga kan bagi kita. Siapa sangka saya juga yang ibaratnya hanya seorang mahasiswa biasa yang kemudian saya berkuliah di FPS UGJ ini, tapi saya ternyata bisa sampai go internasional ke Malaysia gitu. Keren sekali Kak. Berarti kira-kira apa nih Kak dampak kemenangan untuk diri Kakak atau maupun pribadi dan akademiknya Kak? Kalau saya sendiri tuh dampak yang saya rasakan setelah mengikuti lomba internasional ini, selain kemampuan bahasa Inggris saya yang meningkat, saya juga termotivasi untuk mengikuti lomba-lomba ilmiah, entah itu internasional maupun nasional. Saya juga jadi mendapatkan pengalaman baru dan juga pelajaran-pelajaran hidup yang baru yang dapat meningkatkan kemampuan saya. Ya berarti semakin bisa improve gitu lah ya Kak ya. Kira-kira ada nggak sih Kak peluang lanjutan secara acara ini? Misalkan seperti beasiswa atau kolaborasi atau mungkin ada undangan lain Kak? Kalau untuk IES sendiri itu kan program yang kita ikuti ya Kak. Yang kita ikuti ini kebetulan tahun 2025 ini sudah yang ketiga kalinya. Jadi kemungkinan sepertinya tahun depan juga bakal ada lagi. Iya betul. Oke, berarti Kakak bisa ikutan lagi atau mungkin adik-adik tingkat yang bisa ikutan nih Kak? Tentu siapapun itu boleh ikut Kak. Baik ya dari manapun itu, kita background mahasiswa dari PTN, PTS, siapapun juga boleh ikut tanpa ada batasan kuota tentunya. Oke, sekarang boleh nih Kak, kakak-kakak kasih motivasi terbesar untuk teman-teman di luar sana. Silakan Kak. Ya motivasinya kalau untuk saya sendiri ya mungkin tidak jauh beda dari yang saya sudah bilang sebelumnya, bahwa
ketika kita menjadi seorang mahasiswa gitu, artinya ini kan merupakan suatu anugerah yang mana Tuhan berikan ke kita bisa jadi mahasiswa. Karena kan belum tentu anak-anak lain di luar sana kan bisa menjadi mahasiswa gitu, seperti kita bisa berkuliah gitu kan. Nah, jadi manfaatkan waktu kita sebaik mungkin semasa menjadi mahasiswa itu ya untuk kita bisa mengeksplor dan belajar banyak hal gitu. Karena yang namanya ilmu pendidikan itu ya kita tidak hanya di dalam ruangan kuliah ini saja gitu, tapi bisa juga gitu. kita bisa eksplor seluas mungkin gitu. Dan UGJ dan FPS UGJ ini terutama merupakan salah satu wadah ya untuk saya bisa mencapai cita-cita saya gitu, bisa mencapai impian-impian saya. Salah satunya itu saya bisa berkompetisi, saya bisa ikut lomba sampai ke ajang internasional, tentu karena saya awalnya dari berkuliah di UGJ dan juga sangat-sangat mendapatkan support atau dukungan yang baik dari UGJ sendiri. Dari FPS UGJ, gitu ya Kak. Iya. Kan kalau tadi soal motivasi nih Kak, kalau sekarang aku mau nanyain soal tips bisa ikut ke ajang internasional itu gimana sih Kak? Tips dan triknya ya yang penting kita jadi mahasiswa, apalagi anak muda, jangan gaptek sih Kak. Bener. Ya. Iya, jadi kan kita pasti main HP ya. Iya, saya betul. yakin anak muda itu tiap hari pasti main Scrolling. HP, scrolling Iya. gitu kan. Nah, entah TikTok, IG atau apa, tapi kalau kita scrollnya hanya berita-berita gosip gitu kan, itu nggak akan jadi manfaat kan untuk kita. Tapi coba dari bahan yang kita scroll itu juga yang bisa menambah pengetahuan untuk kita, bisa untuk menambah informasi untuk kita. Salah satunya itu kita memanfaatkan sosial media untuk kita bisa mencari informasi-informasi lomba dan lain sebagainya. Oke, berarti memang kita tuh harus bisa memanfaatkan waktu ya Kak. Harus bisa walaupun memanfaatkan kita waktu lagi dan media dimanapun. dengan baik. Iya. Sekarang kan era teknologi ya Kak. Kita Betul bisa sekali. mendapatkan informasi dari mana saja. Seperti contohnya kayak ini dan Kak Kansa ini bisa melaksanakan kegiatan mulai dari scrolling IG ya Mulai Kak hanya ya. dari scrolling IG saja gitu. Kita bisa improve jadi ikutan lomba di Malaysia hingga juara medali ya Kak? Iya betul. Iya. Oke, terima kasih banyak ya Kak Yeni dan Kak Kansa sudah sharing cerita inspiratifnya. Semoga teman-teman di luar sana bisa termotivasi dan bisa lebih improve lagi untuk mengembangkan dirinya dan bisa mengikuti kegiatan seperti Kak Yeni dan Kak Kansa ini. Jadi buat teman-teman yang mau berprestasi seperti Kak Kansa dan Kak Yeni, bisa langsung bergabung dan langsung daftarkan diri kalian ke FPS UGJ Cirebon. Dan terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga episode kali ini bisa memberikan inspirasi pada kalian semua di luar sana. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Salsodina Erdina pamit undur diri. Terima kasih banyak Kakak. Ya, terima kasih juga.